Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya Siti Khairbarija dari kelas 15. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan strategi pembelajaran PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Pengembangan strategi pembelajaran PAI. Dalam era yang terus berkembang dengan teknologi yang semakin maju, pendekatan terhadap pembelajaran juga mengalami evolusi. Strategi pembelajaran harus mampu mengintegrasikan elemen-elemen baru seperti teknologi informasi untuk memaksimalkan efektivitas proses pembelajaran. Pentingnya memahami kebutuhan dan gaya belajar individu juga menjadi fokus utama dalam pembahasan strategi pembelajaran. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda dan dengan memanfaatkan strategi yang sesuai, guru dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Strategi pembelajaran yang digunakan selama ini memang masih klasik tradisional. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pembelajaran PAI haruslah dilakukan perbaikan secara komprehensif dengan pendekatan yang progresif berupa peningkatan kompetensi guru PAI, pelatihan strategi pembelajaran, dan keterampilan pengelolaan kegiatan pembelajaran PAI di sekolah itu. Selain itu, strategi pembelajaran juga harus mampu mengatasi tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara merancang strategi yang inklusif. Artinya, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk meraih potensi maksimalnya. Pentingnya memahami kebutuhan dan gaya belajar individu juga menjadi fokus utama dalam pembahasan strategi pembelajaran. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, dan dengan memanfaatkan strategi yang sesuai, guru dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Pengertian pendekatan strategi dan metode penelitian. Konsep yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Menurut beberapa ahli, pendekatan merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai suatu perspektif atau cara pandang seseorang dalam menyikapi sesuatu. Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan lebih dipandang sebagai cara pandang yang dijadikan landasan berpikir untuk menentukan berbagai hal agar tujuan dapat dicapai. Selanjutnya yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa tentunya. Intinya strategi pembelajaran lebih ke pemilihan cara-cara yang dipilih agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Cara-cara yang dimaksud bisa berupa pemilihan lingkungan belajar tertentu, urutan belajarnya, dan pemilihan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Selanjutnya terdapat juga metode pembelajaran. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin kalau kegiatan belajar didengar secara sepintas atau dijabarkan seperti itu. Memang sangat mirip pengertian antara ketiganya. Nah, hal itu memang tidak terlepas dari konsep ketiganya saling beririsan, artinya saling beriringan. Apa yang ada di dalam metode pembelajaran mungkin juga termasuk dalam strategi pembelajaran, dan apa yang di dalam strategi pembelajaran juga ada dalam pendekatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi deduktif-induktif. Pada pembelajaran induktif ini, pembelajaran dimulai dengan hal yang khusus ke hal yang umum. Pada pembelajaran induktif ini, pembelajaran dimulai dari hal-hal yang diketahui siswa atau yang dipahami siswa atau dikenali siswa terlebih dahulu. Sebagai contoh, kita ingin mengajarkan mengenai konsep herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, kita bahas lebih dulu sebuah konsep yang diketahui, misalnya mencari hewan yang menjadi pemakan tumbuhan tersebut, ya, yang mana hewan itu memang sering kali ditemui oleh siswa. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran deduktif. Pembelajaran ini justru kebalikan dari induktif, ya. Kalau pada strategi induktif tadi kan dimulai dari yang khusus ke umum, tapi kalau deduktif ini dimulai dari hal yang umum ke yang khusus, contohnya pada materi herbivora tadi. Jadi guru mengajarkan pengertian herbivora itu. Herbivora apa arti dari herbivora? Misalnya herbivora adalah merupakan tumbuh-tumbuhan. Nah, hewan herbivora termasuk hewan yang makan tumbuh-tumbuhan atau rumput. Nanti dalam
situasi tersebut, guru nanti akan bertanya kepada siswa, "Anak-anak, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan," artinya memberikan pemahaman dulu ya gurunya, "Anak-anak, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, coba adakah siswa yang bisa mencontohkan hewan apa saja yang memakan tumbuh-tumbuhan?" Nah, nanti siswa menjawab sapi atau kambing atau kuda. Nah, berarti sapi, kambing, atau kuda ini merupakan herbivora yang mana ketiga hewan tersebut memang seringkali dilihat oleh siswa. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori langsung. Pada strategi ekspositori langsung ini guru menstrukturkan, artinya guru menyusun pelajaran dengan maju secara urut. Guru dengan cermat mengontrol materi dan keterampilan yang dipelajari. Memang pada umumnya dengan strategi ekspositor langsung, guru menyampaikan keterampilan dan konsep baru dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin ini yang dimaksud dengan guru-guru di Indonesia, di mana fokus pembelajaran berdasarkan materi dulu. Jadi guru mengajarkan materi, menyampaikan materi terlebih dahulu, kemudian diadakan evaluasi, setelah itu baru di reward ya. Itu memang udah menjadi kebiasaan umum dilakukan oleh guru-guru di Indonesia. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran tuntas atau strategi belajar tuntas. Belajar tuntas merupakan suatu pendekatan pembelajaran individual yang menggunakan kurikulum struktur yang dipecah ke dalam serangkaian pengetahuan dan keterampilan. Belajar tuntas juga menekankan pada hal tersebut nih. Misalnya yang pertama fleksibel. Artinya menstrukturkan waktu dengan materi, artinya siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja sesuai jadwal yang mereka inginkan. Itu fleksibel. Yang kedua, diagnostik pembelajaran preskriptif adalah merupakan pendekatan pendidikan yang telah ada selama beberapa dekade. Yang pertama itu guru terlebih dahulu mendiagnosis siswa, artinya memeriksa siswa kemampuannya sejauh mana siswa ini mampu menguasai materi tersebut. Dan guru pun dapat mengetahui keterbatasan dari siswa tersebut dalam memahami materi pelajaran. Kemudian setelah itu baru menentukan tindakan yang tepat untuk mengatasi kelemahan tersebut. Contohnya misalnya jika seorang guru ingin siswanya dapat mampu untuk membaca. Nah, dia dapat meminta, artinya guru ini dapat meminta siswa untuk memahami atau membaca kata-kata atau bagian untuk melihat bidang membaca lisan mana yang mungkin mereka kesulitan atau tidak. Artinya mereka siswa ini dikenali dengan huruf-huruf terlebih dahulu, baru diadakan dieja huruf tersebut, baru merangkai kata. Selanjutnya yaitu di antara kedua itu yang pertama fleksibel dan diagnosis merupakan salah satu memang dua kunci dalam utama belajar tuntas. Itulah tadi presentasi dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami oleh teman-teman sekalian, oleh Pak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.